Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Ewal Channel. Semoga kalian bahagia dan sehat selalu. Oke, tapi sebelumnya intro dulu. Hotel. Oke guys, pada video kali ini saya mau berbagi tentang apa itu mancing boncos ya. Pada dasarnya mancing boncos itu bukan hanya ada karena niat si pelakunya, tapi juga adanya kesalahan. Mancing boncos bukan hanya diakibatkan oleh tidak adanya sangkutan ikan ya, tapi juga karena kesalahan dua faktor ini. Yang pertama teknis, yang kedua non teknis. Video ini saya sampaikan kepada kalian bukan berarti dengan mengikuti video ini kita terhindar dari boncosnya. Tapi jika sesuatu secara teknis diperhatikan ya, kemudian kita muncul solusi dan itu dapat mengurangi kesalahan terutama pada mancing boncos. Sebut saja mocel atau ucul ya. Ini yang di kalangan pemancing yang sangat mendebarkan ya, bahkan sangat lebih daripada itu menjengkelkan ya, karena seolah-olah rezeki yang kita dapat itu tidak sampai atau tidak jadi ya, dikarenakan karena beberapa faktor tadi. Oke, kita bahas dulu yang secara teknisnya. Yang pertama, kejadian yang sering terjadi adalah terjadinya senar slip. Nah, senar slip itu boleh pada gulungannya dia masuk ke sana sehingga senar itu macet ya. Jadi ketika hentakan ikan lari, sementara di sini juga kuat menahan, sehingga akan yang terjadi dua. Yang pertama adalah senar putus atau yang kedua kail lepas. Biasanya seperti itu. Yang kedua, drag pada reel kita lupa setel. Pada dasarnya ikan sebesar apapun, kair sekecil apapun, kemudian senar pancing setipis apapun, kalau kita bisa mensetel dragnya ya pada reel, itu pasti yakin saya akan si ikan tersebut akan bisa diangkat ya. Menyetel drag pada reel ya seperti ini nih ya. Ya. Itu berfungsi untuk mengulur ya secara perlahan ya, sehingga dari hentakan yang dilakukan oleh ikan ketika ikan itu lari atau berontak ya, dia akan mengulur tapi dengan keregangan yang konstan gitu ya, jadi tidak terlepas gitu ya. Karena kalau tidak diulur ya itu tadi kejadiannya ya, yang pertama kemungkinan senar putus, kemudian yang kedua adalah kail yang lepas gitu ya. Yang ketiga, terutama untuk mancing menggunakan katebat ya, untuk ikan nila menggunakan katebat, cenderung yang mancing menggunakan pelampung itu biasanya kailnya menggunakan kail-kail kecil seperti kapten yang nomor 6 sampai nomor 7 ya, kemudian di cam juga sama nomor 6 dan nomor 7, itu sangat kecil kan ya. Nah, akibat daripada kecilnya kail gitu ya, sehingga rentan sekali, sangat memungkinkan atau kemungkinan besar ikan akan berontak, dan manakala dia berontak dia akan terlepas karena saking kecilnya gitu ya. Alasannya apa? Yang pertama, kail yang kecil itu ya, kailnya aja kecil apalagi barbnya ya. Barbnya itu kan adalah pengunci ya, dengan mata tajam terbalik dia akan mengunci pada daging mulut si ikan biasanya. Tapi kalau dia kecil maka dia akan terlepas. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat yaitu adalah jarak leader. Pada rangkaian leader kita usahakan jarak itu, kalau saya yang gunakan ya, karena rangkaian leader satu dengan yang lainnya berfungsi sebagai pengunci. Jadi kalau misalkan kita pakai 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu, manakala dia makan, si ikan itu makan umpan pada kail nomor 2, maka nomor 1 akan mengait pada punggungnya, dan yang di bawah dari itu ya, kail-kail lainnya akan mengikat pada bagian-bagian lain, terutama pada bagian perut. Yang kelima adalah ikatan pada mata kail. Ikatan pada mata kail harus benar-benar terkunci ya, karena kalau kita menggunakan senar biasa ya, bukan senar P ya, tapi senar-senar biasa,
Kalau kita hanya mengunci satu kali ikatan, maka yang terjadi dia akan di dalam air, dia akan memuai karena licin, kemudian dia akan terlepas dengan hentakan daripada si ikan tadi ya. Manakala kita strike, biasanya terjadi seperti itu. Jadi upayakan sekuat mungkin dikunci 2 kali pada ikatannya ya, itu biar dia tidak terlepas. Biasanya terjadi seperti itu. Sementara lainnya yaitu adalah yang non teknis. Nah, kalau non teknis yaitu ya terjadinya senar putus, kemudian kail patah, kemudian lupa bawa serokan gitu ya. Terus kemudian ketika strike ikannya malah bawa nyangkut, ya seperti itu sehingga kita gagal strike atau gagal mengangkat ikan. Nah, itu di luar teknis ya, itu memang nasib. Oke guys, seperti itu aja dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini sandaran saya buat agar supaya mancingnya nyaman, senar tidak nyangkut ke rumput. Jadi seperti ini, nyaman.